Story Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar basic data. Mari kita simak sama-sama ya. Yang pertama ada basic data, di mana basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Selanjutnya, ada 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS Spark. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basic data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuat basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama ada tingkatan eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Yang kedua ada tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Semua cara pandang pada tingkat eksternal berupa data yang dibutuhkan oleh pemakai harus sudah tercakup di dalam tingkat konseptual atau dapat diturunkan dari data yang ada. Yang ketiga ada tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Selanjutnya, bahasa dalam DBMS. DBMS atau kepanjangan dari Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sub-language. Data sub-language adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditempelkan embedded pada bahasa tuan rumah, COBOL, PL, STRIP1, dan seterusnya. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data, secara umum dikenal 2 data sub-language. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data, di dalamnya termasuk rekor, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Selanjutnya ada model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual, digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis rekor.
Yang pertama ada model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah yang pertama entity relationship, yang kedua semantik, yang ketiga fungsional, yang keempat object oriented. Yang kedua ada model data berbasis rekor. Pada model data berbasis rekor, basis data terdiri dari jumlah rekor dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis rekor, yaitu yang pertama model data relasional atau relasional. Yang kedua ada model data hierarki atau hierarchical. Yang ketiga ada model data jaringan atau network. Selanjutnya ada fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system adalah yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Yang kedua, ada katalog yang dapat diakses pemakai, menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi, item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, ada mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berfungsi dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat, melayani kontrol konkurensi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang secara bersamaan. Yang kelima, melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data keadaan sebelum terjadi kerusakan pada basis data tersebut. Yang keenam, melayani autorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Yang kedelapan, melayani integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kesembilan, melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Yang ke-10, melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Selanjutnya, ada komponen DBMS. Yang pertama, query processor. Komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekor-rekor dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian, DM memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Yang ketiga, file manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, DML preprocessor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Yang kelima, DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam, dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Selanjutnya ada komponen software utama database manager adalah yang pertama, authorization control, model yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua ada command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga, integrity checker, untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batas integritas. Yang keempat, query optimizer,
Modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Yang kelima, Transaction Manager. Modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Yang keenam, Scheduler. Modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, Recovery Manager. Modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Yang ke-8, Buffer Manager. Modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk dan tape. Selanjutnya ada arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama ada teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua ada file server. Proses distribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Yang ketiga ada client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Tidak ada kebutuhan klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan generate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respons dan bentuk respons untuk pemakai akhir. Server menerima dan memproses permintaan basis data kemudian menggunakan hasil klien. Yang keempat ada Data Dictionary. Data Dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data Dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otoritas menggunakan Data Dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, Data Dictionary menyimpan yang pertama, nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama data item yang ada dalam basis data. Yang ketiga, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, Data Dictionary menyimpan yang pertama nama-nama data item dalam basis data, yang kedua jenis dan ukuran data item, yang ketiga batasan untuk masing-masing data item. Sistem Data Dictionary dapat dibedakan atau sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!